Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo Budi Utomo SS, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Tulung, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini pada tanggal 12 Juni 2023 saya akan memberikan satu video pembelajaran saya guna untuk menyelesaikan tugas uji kompetensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan untuk materi pada kesempatan pagi hari ini, saya minta untuk ketua kelas menyiapkan dulu dan kemudian kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelasnya. Siap gerak. Pada lalu hormat gerak. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tentunya kita nanti akan memberikan satu materi yang sangat bermanfaat untuk kalian. Apalagi kita di sekolah SMK. Materinya apa? Kita tentang satu negosiasi. Saya harap nanti kalian bisa mengikuti dengan maksimal supaya selesai dari sekolah ini kalian menjadi seorang negosiator yang belum. Ya, jadi seperti itu. Tapi sebelum kita ke materi, alangkah baiknya saya supaya kalian lebih semangat lagi, saya ingin membuat satu persepsi permainan terhadap kalian, ya, supaya nanti kalian bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi wajahnya tidak cemburu-cemburu gitu ya, wajahnya biar semangat, gitu ya. Oke, permainan yang pertama saya minta tepuk di bahu kanan teman kalian. Kemudian ditepuk dulu kanan, kalian tepuk-tepuk, kemudian jawab halo halo, yang menjawab hai hai, gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Tepuk bahu temanmu, ya, yang kanan, mulai. Belum semangat, ulangi lagi, tepuk bahu kanan temanmu. Oke, tepuk tangan. Semangat sekali. Sekarang untuk supaya kalian semua nanti lebih fresh dan kalian semua lebih semangat dalam pembelajaran, saya minta tangannya dilenggangkan ke atas semuanya. Yuk, tangannya dilenggangkan ke atas semuanya. Sampai full mentok, sampai ke atas. Kemudian teriakkan yes sambil dilepas. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Untuk belum sampai ke sana, saya mau tanya dulu, sudah pernah melakukan satu negosiasi? Negosiasi tentang apa? Membeli. Oke, membeli apa? Sayur di pasar. Selain itu, membeli baju. Nah, itu kan semua sebuah negosiasi. Sekarang ada yang lebih menarik lagi, bisa negosiasi tapi lewat online, ya nggak? Ada TikTok Shop, pernah mengikuti? Ya, ada yang lain lagi, kita bisa memberikan satu penawaran di sana. Jadi tidak harus tatap muka langsung, gitu ya. Tapi asal jangan tatap-tatapan ya. Nah, ini nanti akan kita bahas seperti apa cara kita membahas tentang sebuah negosiasi. Ya, sebelum nanti sampai di pembahasan negosiasi, ada sedikit TikTok yang perlu bisa kalian lihat dulu. Ya, di sini nanti ada TikTok. Ya, saya akan berikan satu TikTok. Nah, nanti kalian coba lihat TikToknya itu berisi tentang apa.
Gitu ya. Ya, di sini ada contohnya TikTok. Nah, ini ada seorang penjual. Ya, dan di sini ada seorang pembeli. Nah, di sini dia sedang menawarkan mobil. Ya, walaupun dengan menggunakan satu karikatur seperti ini. Tapi ini nanti ada ceritanya. Begitu ya. Oke. Wan, ada apa bermainnya? Ini Wan, anu kesini mau coba tuh keren. Mobil yang kemarin kita beli, Din. Iya Wan, mobilnya. Oh, itu mobil hasil trading. Iya Wan. Terus kenapa dijual? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amin. Diskon Idris. Akan mempresentasikan video tentang negosiasi. Selamat menyaksikan. Bisa dikurangi juga harganya. 15.000. Setelah kita tadi mendengarkan TikTok yang sudah saya putar tadi, kita melihat ke materi berikutnya. Nah, kita lihat pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi itu ada apa saja. Ya, yang pertama ada pengertian teks negosiasi, ada ciri-ciri teks negosiasi, kemudian ada penyampaian pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Jadi sebelum kita negosiasi, kalian harus tahu dulu janin negosiasi itu apa sih, pengertian dari suatu negosiasi itu apa sih, terus ciri-cirinya seperti apa sih, terus penyampaian pengajuan penawaran dalam teks negosiasi itu seperti apa. Ya, oke, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini akan dijelaskan secara runut mulai dari pengertian. Menurut KBBI, apa itu KBBI? Menurut KBBI, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok dan organisasi dan pihak lain. Ya, jadi yang disebut sebagai negosiasi itu proses yang dijelaskan di KBBI adalah tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain. Gitu ya. Nah, ini dari KBBI. Kemudian di dalam negosiasi dapat dibedakan menjadi situasi, ada untung rugi, kalian bisa pelajari ada di sini. Ada negosiasi formal, ada negosiasi non formal. Kemudian di sana juga ada lagi negosiasi kolaborasi, negosiasi yang didominasi, kemudian akomodasi dan negosiasi untuk menghindari suatu konflik. Karena kita juga harus berhati-hati ketika bernegosiasi, mungkin akan menimbulkan suatu konflik. Nah, ini sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jelas semuanya? Jelas. Oke, terima kasih. Sekarang dari yang kalian amati, yang pertama tadi dialog dengan siapa? Dengan teman. Tapi di situ aktornya berapa? Satu. Berarti terjadi monolog.
dia mengekspresikan dengan yang lainnya. Terus yang kedua, dalam model apa itu namanya? Karikatur atau animasi. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupannya nyata. Oke, dari tiga ini tadi, kira-kira yang ada di pikiran kalian, interpretasi pikiran kalian apa? Coba tanyakan. Setelah melihat tiga video ini tadi, kira-kira yang ada di bayanganmu seperti apa? Berarti negosiasi itu bisa diartikan menawar barang, Bisa jadi, bagus sekali ya. Jadi apa yang dianalisakan bahwa sebenarnya negosiasi itu bisa suatu hal yang supaya dia bisa saling tawar menawar ya. Itu contohnya seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain. Yuk. Ya, silakan. Ya. Umpamanya negosiasi di pasar ya Pak. Iya. Ini satu barang harganya 10.000, kita tawar 2.000. Itu apakah masih dalam negosiasi? Karena kan posisinya itu udah merugikan gitu loh Pak. Ya. Oke. Ya, bagus. Ya, ada pertanyaan, Pak, kalau saya di pasar, kemudian di sana saya menawar barang yang tadinya harga tidak apa-apa, harganya 10.000, kemudian saya tawar menjadi 2.000. Apakah itu layak, Pak? Kan gitu. Nah, nanti akan kita bahas di dalam negosiasi, ya. Boleh seperti itu, nawar itu boleh berapa pun, kan gitu. Nah, nanti ada bagian-bagian dan item-item yang perlu kita pelajari. Sebenarnya negosiasi itu seperti apa, gitu ya. Bentuk dari negosiasi, cara bernegosiasi yang baik, model negosiasi itu seperti apa. Ya, selanjutnya setelah nanti kita memahami dari bentuk negosiasi, kalian nanti bisa membuat satu proyek negosiasi. Ya, gitu. Kalian bisa bernegosiasi. Saya harapkan di sini tidak sebatas kita mempelajari teori yang ada, saya minta kalian nanti juga bisa mempraktekkan baik di kehidupan kalian setiap hari maupun kalian membuat satu kegiatan yang menghasilkan. Contohnya kayak tadi. Semua tadi lewat apa tadi? Di-upload lewat apa? TikTok. Menghasilkan tidak? Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalian nanti memahami tentang negosiasi, kemudian kalian belajar negosiasi, paham tentang negosiasi, praktekkan negosiasi itu sekaligus ambil kontennya. Ada dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, kalian bisa menawar barang dengan baik. Yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan satu konten. Kalau seandainya nanti viewernya banyak, otomatis itu akan menghasilkan buat kalian juga. Ya. Ini cara kita bernegosiasi. Terus ada lagi pertanyaan, misalkan cara ngomongnya seperti apa Pak? Dan sebagainya. Ada pertanyaan coba. Cara dari negosiasi. Ya, silakan. negosiasi itu bukan cuma dari secara langsung kan Pak, berarti kan dari lewat Instagram atau TikTok, Facebook juga bisa kan Pak? Nah, bisa. Ini perkembangan zaman yang harus kita ikuti. Kalau dulu negosiasi, kita ketemu orang langsung di pasar seperti tadi, 10.000 dapatnya 2.000, dapat nggak gitu ya? Itu. Terus atau kalian kita ke pasar sapi, antara penjual sapi dan pembeli sapi misalkan langsung. Tapi karena di era kita modern, sekarang kita menginjak di Smart 4.0, hampir semua orang jual belinya lewat online atau lewat smartphone atau lewat dan sebagainya. Makanya itu tadi ditanyakan, berarti kalau ada TikTok Live itu juga masuk dalam negosiasi? Iya. Ya, silakan. Ini barang sangat murah. Ya, hanya ditunggu sampai dengan jam 7 lewat sekian. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian ada yang nawar, gimana itu? Sekian harganya boleh nggak? Misalkan tadi harga 10.000, 2.000 boleh nggak? Misalkan. Kan boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, ini wujud satu negosiasi. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, dari tadi cewek terus, saya pengen yang cowok. Ya, ada pertanyaan? Mungkin? Silakan. Pak, kalau negosiasi itu kan biasanya kalau di laptop Ya. kan semakin naik apapun itu juga semakin negosiasi. Kayak lelang, sama. Itu juga wujud satu negosiasi. Artinya apa? Ketika kita ketemu dengan orang lain,
kita ketemu dengan siapapun, di situ terjadi dialog yang menghasilkan segala sesuatu, kesepakatan bersama, itu disebut sebagai negosiasi. Nah itu ya. Terus nanti bagaimana cara kita bernegosiasi? Sedikit saya berikan ini. Coba lihat ya. Nah, di situ ada bersepakat melalui negosiasi. Ya, dari keempat itu semua ada. Nah, pengajuan, penawaran, penutup dalam teks negosiasi, penyusunan teks, kemudian ada penjelasan, kemudian ada isi, struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Artinya, sebelum kita bernegosiasi, kita tidak langsung datang kemudian langsung ngomong, ya enggak? Misalkan ada penjual mobil, katakanlah di showroom. Kira-kira yang menawarkan di showroom itu hanya langsung ngomong atau dia belajar dulu konsepnya? Nah, kuasai dulu seperti yang ada di sini. Isinya, strukturnya, ciri-ciri kebahasaan dalam teks negosiasi itu seperti apa? Ya. Oh, berkaitan dengan mobil, misalkan di salah satu showroom di mobil Toyota misalkan, ya. Nah, dia harus memahami apa yang harus saya sampaikan. Ketika ada orang datang langsung percaya diri. Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk. Ya. Begini, saya mau tanya tentang mobil Aelia. Mobil Aelia itu gimana? Konsepnya seperti apa? Jelaskan. Ya. Proses penjelasan atau isi itu disebut sebagai ada di isi, struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Jujur awak ngomong. Ya. Kalau misalkan ada yang datang, "Woi, halo, iya Kak." Mungkin ya. Jadi tetap harus menggunakan kaidah kesopanan seperti yang ada di sini. Kemudian juga bahasanya juga harus disusun. Ya, penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur dan kebahasaan. Jadi harus disusun. Ya, itu. Jadi ada dua. Untuk kesempatan kali ini saya suruh menyimak dulu dan membaca. Besok ada materi kalian untuk menulis. Ya. Menulis apa? Menulis konsep teks negosiasi. Jadi kalau nanti kalian sudah mahir dua-duanya, maka nanti akan praktek kalian akan sangat mudah sekali di lapangan. Paham maksudnya? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Nah, ini bagi bagiannya. Yang pertama, pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Nah, ini tahapannya. Ya. Ingat tahapannya ada ini. Pengertian teks, kemudian ciri-ciri teks sampai dengan tahap itu. Terus berikutnya, di tahap berikutnya. Nah, di sana ada seperti ini. Negosiasi dapat dibedakan menjadi ini isi yang ada di negosiasi. Ya. Bisa dibaca? Bisa dimengerti? Ya, ada situasi, ada unsur negosiasi, kolaborasi dan sebagainya sampai dengan negosiasi menghindari dari konflik satu persatu. Ini sebagai pijakan. Jadi jangan sampai ketika kita bernegosiasi tidak membuat orang lain menarik, malah orang lain menjadi infil atau marah, gitu ya. Saya boleh beli nggak? Nggak boleh. Nggak seperti itu ya. Kamu namanya kemurahan, masa 10.000 cuma 2.000? Ya, tidak boleh seperti itu ya. Harus dengan bahasa yang dalam bernegosiasi. Oke, selanjutnya ciri-ciri negosiasi. Perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Ya. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Berikutnya adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Tadi sudah kita singgung di depan. Apa itu negosiasi? Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Jadi keduanya punya kepentingan. Satu ingin membeli, satu ingin menjual. Kan gitu ya. Itu adalah negosiasi. Terus yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Mesti kan berbeda kepentingannya. Ya, nggak mungkin sama. Nek sama-sama penjual nggak ketemu, bukan negosiasi. Sama-sama pembeli, jadinya malah ya shopping semuanya ada. Bisa saya beli 2.000, bisa 1.500, bisa ya udah karena sama teman kita jual 9.000 ya, deal misalkan gitu ya. Nah itu sudah terjadi kesepakatan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Kalian sudah tahu di sini ada keterampilan berbicara. Nah, ternyata bernegosiasi
itu juga harus ngomongnya harus juga yang menyenangkan. Ada cara-cara berbicara dalam bernegosiasi. Ora watok ngomong. Ya, gitu. Kira-kira kalau ngomongnya enak, bakalan bisa gampang bernegosiasi atau enggak? Ya. Orang melihat sudah senyumnya menyenangkan, jadi hati kita sudah senyum. Mari silakan. Orang rata-rata mau ngapain? Gitu ya, nggak ada yang beli nanti kan gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Keterampilan berbicara itu ada faktor internal dan eksternal. Berbicara efektif, prasyarat organis, prasyarat bahasa. Keterampilan berbicara itu meliputi ini semua. Nah, itu bisa kalian pelajari. Berbicara efektif seperti apa, Pak? Ngomong itu ya efektif, jangan ngantur ya. Pak, maaf saya mau tanya HP ini harganya berapa? Bapak ini bagus sekali loh. Ini harganya ada. Nah ini nanti kemudian berikutnya oleh karena itu dan sebagainya. Yang mendengarkan bosan ya. Rasido tuh sudah jadi beli akhirnya. Terjadi negosiasi. Maka harus menggunakan atau berbicaranya dengan kalimat yang efektif. Sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau nggak ditanya nggak usah. Ya, kemudian kita hanya menyampaikan hal-hal yang penting. Nah, itu adalah berbicara efektif. Yang berikutnya prasyarat organis, yaitu ada suara, intonasi dan sebagainya. Itu pada gestur. Gestur itu enak sekali kalau kita praktekkan, ya nggak? Kalau kita ngomong sama teman, perhatikan sini. Nah, tapi kalau kita ngomongnya, halo, ada, enak ya nggak? Halo, nah misalkan gitu, enak kan? Kita nyampaikannya itu sebagai gestur atau mimik ya. Jadi cara kita menyampaikan ada di situ. Ya, hampir semua di kegiatan yang namanya negosiasi pasti membutuhkan orang-orang seperti itu. Ini penting. Ketika nanti kalian lulus dari sini mau melamar pekerjaan juga harus menggunakan negosiasi. Wawancara itu negosiasi nggak? Ya. Negosiasi. Ya. Karena kita melihat kalian. Ya. Alumni dari mana? SMK Tulung. Alumni dari mana? Nah, ini menarik ya. Kalau dia bisa dari SMK Tulung ada yang ini, kan enak. Wajah itu selalu disebut sebagai gestur atau prasyarat organis. Berikutnya prasyarat bahasa, dinamika bahasa, cara menyampaikan. Ya, di TikTok oleh pun itu ada ritme, betul nggak? Ya, ayo siapa yang mau beli ini tinggal 6 menit kosong di jam sekian. Ya, toh. Jadi kita nggak sempat mikir langsung ya beli, ya gitu kan? Itu ritme. Ya nggak mungkin ketika jualan itu prasyarat bahasanya nyantai banget misalnya ya monggo yang mau jelas silakan. Ya nggak apa-apa misalkan. Itu belum masuk dari sebuah negosiasi. Lanjut ya. Struktur kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kalian harus tahu. Ya. Strukturnya itu ada seperti apa saja. Ya, yang pertama ada struktur teks negosiasi. Yang kedua itu di sini dijelaskan ada unsur-unsur berupa surat penawaran, ada tuturan dalam negosiasi, keahlian teks negosiasi. Ya, oke. Terus berikutnya penyusunan teks negosiasi. Oke. Nah, ini tahapan yang paling akhir. Ya, mencari topik, mengembangkan kerangka teks, mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran, pemesanan dan sebagainya. Ya, jadi sebelum kita mengajukan suatu negosiasi, kita harus memformat kaidah-kaidah yang saya sampaikan terlebih dahulu. Gitu ya. Setelah kalian paham, setelah kalian mengerti semua teori ini, lah ini ya. Jadi tidak terbatas untuk kalian memahami, tapi kita harus bisa mempraktekkannya. Harapan di sini adalah bukan hanya mengetahui tapi prakteknya. Ya, saya harap kalian bisa ngerti. Ya, saya harap kalian bisa mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk itu dalam kegiatan pembelajaran yang sekarang ini nanti saya minta kita bentuk suatu kelompok. Ya, saya bentuk suatu kelompok. Di kelompok ini saya ingin kalian aktif membahas. Nah, muaranya sekarang dalam pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka ini, jadi sekarang bapak guru yang selalu ceramah terus ya kan? Ya, saya tidak terus ngomong terus ya, nanti jadi kayak balik gitu ya. Ya, jadi saya tidak banyak ngomong, saya minta kalian langsung mempraktekkan bentuk kelompok-kelompok. Di dalam kelompok itu saya minta kalian diskusi, pahami, diskusi, buat satu proyek untuk membuat satu rumusan negosiasi. Ya, mau negosiasi apapun silakan.
Ya. Tapi saya berharap karena kita ada jurusan TO, ada jurusan otomotif, coba jualan mobil itu seperti apa. Ya, sesuai dengan apa yang ada di jurusan kita. Kalau besok yang ada di kelas ATR coba jualan susu itu gimana? Ya, begitu dan sebagainya. Ya, itu. Tapi itu hanya sebagai pijakan. Artinya kalian bisa bernegosiasi lewat yang lain karena kita juga bisa link match-kan dengan yang lain. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Salah satu Ya. itu kan pasti pembeli mengajukan pertanyaan. Ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi. Ini suatu ide yang cemerlang. Saya itu mau bernegosiasi, saya penjual. Ketika ditanya nggak bisa jawab, saya harus bagaimana? Gitu kan? Ini tadi yang saya sampaikan. Sebelum kita melakukan negosiasi, kuasai dulu materi di. Ya. Jadi semua materi yang akan, misalkan jualan, katakanlah saya mau jualan HP, kuasai HP itu terlebih dahulu atau tadi yang saya jelaskan teks tadi, ya nggak? Kuasai dulu, baru ketika ada pertanyaan kita menjawabnya pasti bisa. Ya, misalkan kalau seandainya ada HP, kalian pelajari spek HP yang akan kalian jual. Kemudian ada yang tanya, misalkan, kalau misalkan laptop ini bagaimana? Maaf, itu bukan kapasitas kita jualan, kita hanya dijualan di HP. Itu yang disebut sebagai bahasa-bahasa yang efektif tadi. Ya, itu. Sebisa mungkin kita kan juga mengikuti profil Pancasila, ojo moyo woro. Banyak sekali nggak paham, kemudian dia menyampaikan hal-hal yang di luar pengetahuan. Istilahnya bahasa Inggrisnya rodong ngapusi misalkan gitu ya. Mau tanya nggak bisa menjawab, ini nggak kilo-kilo. Ya, jangan sampai. Ya, berikan apa yang ada, sampaikan apa yang ada. Ya, apa adanya. Nah, itu menuntut untuk kejujuran kalian di sana. Ya, jangan berpikir ke yang lain, yang itu nanti akan merugikan orang lain. Kan tadi kesepakatannya sudah ada. Yang namanya negosiasi itu harus legowo kedua belah pihak. Gitu ya. Oh ya, silakan untuk kalau mau keluar, silakan. Ya, saya izinkan. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat kelompok. Ya. Silakan grup ini berbuat maksimal 5 orang. Segera membentuk kelompok di mejanya masing-masing. Ya, silakan. Oke, apa yang mau didiskusikan? Pas olahraga kon foto. Iki pantor, iki. Ori barang Ini ada satu hal yang menarik. Jadi ada satu ide di sana. Itu bagaimana kalau saya negosiasinya itu di bidang jasa, Pak? Ya, artinya kita hanya sebagai seorang jasa untuk menjualkan produk. Bisa nggak? Boleh. Karena itu ada kesempatan dari dua belah pihak. Nah ini juga berkembang akhirnya, ya. Jadi tidak hanya monoton pada itu saja, jual beli saja, dia berkembang. Nah ini yang harus kita pelajari terus, ya. Ternyata negosiasi itu ada di banyak hal. Misalkan mau pemilihan ketua dan sebagainya, ketua kelas, ketua partai dan sebagainya, ada negosiasi nggak? Ada pasti. Oke, lanjutkan. Di sini jual beli HP, di sini ada jasa. Ya. Mau membuat apa proyeknya di sini? Oh iya, berarti jasa. Jadi habis dari jual lagi. Oke, silakan dibuat YouTube-nya. Boleh YouTube, boleh apa. Dari hasil itu nanti kita buat, ya. Oke. Kalian semua sudah mendapatkan kesepakatan dari kelompok ini. Silakan kalian membuat proyek itu. Ya, silakan membuat proyek itu, kemudian nanti hasil dari proyek itu bisa dipresentasikan. Saya kasih waktu ada waktu 15 menit. Langsung nanti silakan yang mau keluar bisa mencari tempat
masing-masing silakan kelompok atau bisa diselesaikan sini. Jadi artinya ada yang di luar bisa juga ada yang di itu ya. Oke. Ya, silakan. Selamat pagi Kak, mau membeli HP apa? Membeli HP Vivo Y21. Saya bandrol harganya 3.500.000. Bagaimana? Bolehkah kalau saya tawar 3 juta? Kalau 3 juta mungkin kemurahan Kak. Bagaimana kalau 3.200.000? 3.200, 3.150 boleh? Boleh? Ya, saya ambil satu. Silahkan Kak. Duitnya mana? Ini uangnya ya Kak. Terima kasih. Iya, sama. Datang lagi ya Kak. Iya, terima kasih. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Kak. Saya mau beli HP. HP mana? Saya mempunyai ini Oppo A17, yang ini Infinix 7, yang ini Redmi Note 7. Saya mau beli ini Oppo A17. Itu harganya 2.700.000. Kalau 2.500.000 boleh nggak? Kalau 2.500.000 mungkin kemurahan. Bagaimana kalau 2.600.000? Udah boleh dah. Ini ya Pak. Ya, terima kasih Kak. Makasih. Datang lagi ya. Ya. Selamat siang Kak. Membeli HP apa? Ini tipe apa ya, Pak? Ini tipe Infinix 7 dan ada Redmi Note 7. Redmi Note 7 2.500.000. Ya, 2.300.000. 2.300.000. Bisa saja kan? Murah, pas. Makasih ya. Iya. Ya, selamat datang Kak. Mau cari HP? Ya, saya tinggal satu ini namanya Infinix 7. Berapa itu, Pak? Harganya 2.800.000. Nggak bisa dinego. Belum diinget buat hati-hati apa? 2 juta? Hati-hati. Kalau 2 juta sangat kemurahan. Gimana kalau 2.500.000? 2.500.000 boleh, silahkan. Terima kasih. Sekarang langsung masuk. Yang bagus menghadap ke sini sekarang di perkelompoknya. Ya, mau perhatikan? Ya, oke. Berarti tadi kalian sudah membuat satu proyek masing-masing ya. Ada yang jualan HP, ada yang jualan sapu, ada yang jasa dan sebagainya. Nah, ini harapan kita nanti kalian bisa membuat satu proyek itu. Dilanjutkan setelah ini ya. Oke, saya minta satu kelompok saja untuk maju ke depan mempresentasikan. Ya, silakan kalian ceritakan apa yang telah kalian lakukan dan kerepotan apa yang telah kalian temukan saat melakukan proses nego. Kami akan mempresentasikan hasil dari bagaimana negosiasi HP. Silakan dijelaskan ada masalah apa saja saat jual beli. Susahnya dalam negosiasi seperti HP mungkin dalam tidak kesesuaian harga. Sudah dimasukkan ke dalam TikTok? Ya. Ya. Silakan nanti untuk link TikToknya bisa disampaikan ke teman-teman semua. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Ya, silakan. Ya,
proyek dunia. Silakan disampaikan untuk Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Saya Media dari saya Mina Jaya. Kami di sini akan mempresentasikan kami. Jadi jasa negosiasi itu nggak cuma di ada jual beli barang doang, tapi di yang biasa juga bisa. Misalnya saya membuka khusus secara khusus untuk stand mobil. Nah, saya tawarkan dulu ke online dulu. Saya sebagai mobil promosi online, dan kemudian jika ada orang yang berminat, orang itu datang ke LPK. Dan itu orang itu mau mendaftar, tanya-tanya harga dulu. Harganya semisal 545 itu 350. Nah, orang tersebut menawar menjadi 300.000. Nah, tapi itu tidak bisa karena itu jasa. 50.000 itu untuk biaya pendaftaran. Ya, ada lagi jasa servis laptop misalnya. Nah, servis laptop itu menawarkan promo akhir tahun 50%, diskon 50%. Kemudian ada yang semisal harganya 250.000. Dan kemudian ada pembeli yang menawar harga menjadi 200.000. Itu jika ada kesepakatan dua belah pihak sama-sama sepakat, Ya, silakan ditutup. Karena hasil presentasi dari proyek kami dari kelompok 1 cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima. Oke, ya, jadi di pertemuan yang terakhir ini nanti saya berikan satu LKPD untuk kalian, lembar kerja, ya. Jadi yang sudah kalian kerjakan tadi, silakan nanti saya kirimkan LK di grup kelas kita, ya. Kemudian di grup kelas itu silakan kalian kerjakan. Yang sudah kalian kerjakan tadi dianalisis kalimat per kalimatnya, ya. Ingat kalimat per kalimatnya, kemudian di kolomnya. Di sini sudah ada kita buatkan kolom. Ya, kita sudah buat kolom, kemudian kalian tinggal mengisi kolom itu, kemudian ada yang terakhir nanti refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan ditulis apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini, gitu ya. Nanti ditulis semua di situ, terus saya minta hasil dari proyek ini tadi, saya minta dikirimkan di Google Form, alamatnya nanti linknya saya kirim ke kalian. Ya, jadi refleksi dari ini nanti lewat Google Form, kemudian langsung masuk ke sana, isi semua data-data yang ada di Google Form. Jadi hasil penilaian dari proyek ini nanti melalui Google Form. Gitu. Jadi saya minta untuk selesai dari sini, nanti kalian bisa mengerjakan tugas ini di rumah. Kemudian hasil dari refleksi hari ini segera selesai per kelompok kirimkan ke Google Form yang nanti alamatnya saya share di grup kelas kita. Oke, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk acara kali ini? Untuk pelajaran kali ini? Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu pertemuan dengan saya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Untuk itu sebelum kita tutup, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa lagi. Silakan duduk di tempat masing-masing. Ya. Nah, sebelum selesai, saya minta untuk semua dirapikan, semua yang ada di meja kalian semua rapi, ya seperti sedia kala. Ya, oke, ya. Kalau semua sudah rapi, sudah bersih, silakan ketua kelas untuk memimpin
Doa. Itu pada siapa? Kepada Bapak Guru. Hormat gerak. Tegas gerak. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Bapak Guru. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.